Haleluya, saya mau bersaksi tentang kehidupan saya yang ketika mengalami sakit dibawa ke rumah sakit Dinda, terus dirujuk ke rumah sakit Hermina ditangani oleh dokter spesialis saraf di Hermina. Akhirnya di, pulih, disarankan untuk melakukan MRI, dirujuk untuk ke rumah sakit EMC karena di Hermina nggak ada alatnya. Setelah melakukan ke MRI ke rumah sakit EMC, pertolongan Tuhan pun terjadi saat melakukan MRI. Sebelumnya saya batuk terus sampai masuk ke ruangan, batuk sampai petugas mengatakan, Bapak demam apa ini? Enggak sih, cuma batuk-batuk. Nah, ini kalau batuk-batuk nggak boleh MRI, ini dilakukan setengah jam, nggak boleh gerak. Kalau Bapak batuk-batuk gerak-gerak ntar bisa diulang lagi, terus hasilnya bisa jadi nggak maksimal. Gimana? Saya hanya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, tahan batuk saya selama MRI. Puji Tuhan, selama MRI nggak batuk. Ya, akhirnya hasilnya setelah sekian jam selesai, balik lagi dokter MRI-nya menjelaskan bahwa ini ada yang dibilang seperti yang dibilang oleh dokter pertama, AVMP, yaitu dokternya menggambarkan seperti varises gitu, varises tapi terjadi di otak. Jadi menyarankan untuk operasi. Ya, kami sih berharap saya sih berharap bisa sembuh tanpa operasi. Jadi ya menunggu keterangan selanjutnya dari dokter saraf, yang dokter Paulina dari Hermina, bagaimana, karena nanti masih kontrol ke Hermina gitu. Jadi dokter MRI sih ya tetap ini, kata dia sih juga emang bilang ini nanti pun pasti juga dokternya pasti juga bilangnya operasi gitu ya, tapi kami berharap masih bisa sembuh tanpa operasi gitu ya. Akhirnya menjadi kesaksian bagi saya juga. Setelah bersaksi, entah kenapa tiba-tiba saya juga sebenarnya tentang gambaran varises. Terus saya baca artikel tentang varises, di mana orang yang mengalami varises mengabaikan, tahu-tahu pembuluh darahnya pecah gitu. Jadi dia mengalami pecah pembuluh darah itu yang varises kaki gitu ya. Terjadi ya gimana ya, pembuluh darah pecah kayak mungkin kelumpuhan atau apa. Jadi saya bayangin, nah ini saya di kepala ini, kalau ini gimana nih, berarti kayaknya emang operasi ini. Saya pun udah berpikir seperti itu, cuma saya berharap aja pada Tuhan, ini ya minta kekuatan lah. Sebelumnya sih berdoa dan berharap sembuh tanpa operasi, tapi setelah itu sih doanya sih hanya mau operasi apa tidak, tetap Tuhan yang menyembuhkan. Doa saya seperti itu, istilahnya seperti itu, tetap Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Sampai saatnya kontrol tiba di Hermina, dokter Paulina melihat hasil MRI-nya. Setelah dia melihat pun dia juga ini harus operasi. Dia menjelaskan kalau sakitnya yang ini mungkin sakitnya ini bisa ditanganin, bisa diobatin, tapi yang kita enggak ini kan namanya kayak varises melebar itu makin menipis, yang kita cegah itu pecah. Nah, kalau sampai pecah pembuluh darahnya akan lebih bahaya seperti itu ya. Terkejut, tapi emang saya sih udah karena udah membaca tadi, udah ini sih udah
udah ini kalau kayaknya emang harus operasi nih saya. Jadi kalau saya pribadi udah siap gitu, cuma ngeliat istri kayaknya langsung lemes, langsung ini shock, itu sedih juga melihat istri nggak bisa bicara, nggak ini, sedih juga gitu. Sampai di rumah Tuhan terus ini berdoa pada Tuhan, kasih kabar ke orang tua, ke adik yang terdekat lah, kayaknya ininya solusinya emang operasi gitu. Berdoa, Tuhan kembali ingatkan tentang khotbah Ibu Esther, Ibu Gembala, tentang pemuji dan penyembah yang disenangi. Di situ Tuhan ingatkan saya juga untuk melihat pemuji penyembah seperti halnya Sadrak, Mesak, Abednego, di mana dikatakan pada saat Sadrak, Mesak, Abednego hendak dilemparkan ke perapian yang panas, akhirnya lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Nah, Tuhan mengingatkan luar biasa Abednego di saat nyawa mereka terancam, mereka tidak gentar, tidak takut. Ya, itu menguatkan saya. Ya, udah ya, operasi ya. Tetap Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan mau memberi sesuatu yang baru. Tuhan sembuhkan saya melalui operasi, pasti hasilnya juga baik. Saya terus berdoa sambil menguatkan istri juga. Kalau emang ini jalannya Tuhan, ya gimana lagi gitu istilahnya, karena istri shock, lemas gitu, jadi menguatkan istri sampai kalau sendiri juga ingat gitu, ketika Musa berdoa bagi bangsa Israel, jika Tuhan tidak bersama kami tidak akan berjalan. Nah, akhirnya doa yang saya panjatkan ke Tuhan pun ya cuma seperti itu. Jikalau Engkau Tuhan tidak besertaku di dalam operasi, saat operasi, aku tidak akan operasi. Kalau Engkau tidak besertaku, Engkau tidak bersamaku, ya Tuhan. Hanya itu yang doa yang saya panjatkan. Kalau Tuhan tidak bersama saya nggak mau. Seperti itu, sambil menunggu saatnya dioperasi. Hanya doa itu yang sering saya panjatkan. Haleluya, itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.